Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat. Khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal qadat. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi auladina. وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 5 paling atas. Dan adapun pakaian, ini bagian dari yang 12 perkara yang wajib ada ketika kita melaksanakan sembahyang. Jadi pakaian termasuk bagian dari yang hukumnya wajib. Maksud pakaian di sini menutup aurat. Dan adapun menutup aurat berupa pakaian tersebut, maka kesempurnaannya dengan 3 perkara. Pertamanya bahwa adalah asal daripada harta itu halal. Itu paling wajib sudah tuh kalau kata. Dan keduanya bahwa adalah ia suci daripada najis. Mun hendak dibawa sembahyang. Amun kada hendak dibawa sembahyang kada apa-apa. Cuma bila ia hendak sembahyang, nah pakaian untuk menutup auratnya suci dari najis. Dan ketiganya bahwa adalah ia muwafaqat bagi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arti muwafaqat di sini yang dihalalkan menurut Nabi kebiasaan tuh. Jangan sampai walaupun halal juga tapi kada pantas, kada patut. Yang kayak misalnya bajunya halal tapi bajunya nintu bagambar-gambar yang kada bagus, gambar yang orang betilanjang misalnya, padahal halal aja bajunya. Nah nintu. Jadi cari yang muwafaqat dengan Rasulullah. Nah yang muwafaqat dengan Rasulullah itu nang kaya warna putih, itu muwafaqat dengan Rasulullah, sunnah hukumnya. Dan termasuk muwafaqat dengan Rasulullah adalah jangan ada memakainya itu atas jalan kemegahan dan takabur. Nah, jadi walaupun halal baju pakaian yang segan menutup aurat, tapi waktu kita memakainya itu rasa agak ya, kita aja orang Banjar tuh rasa agak, rasa paharatnya. Nah ini yang paling utama nih. Jadi bila baju kita pakai rasa paharatnya, imbah memakai baju nih tuh, nah pacul aja dulu. Kainah lu dipakai, cari yang kira-kira bila kita memakai hilang rasa agak. Nah ini kada kawa hilang sebenarnya rasa agak tuh, kecuali kita memang bujur-bujur belajar dulu sifat 20. Nah, bahwa baju ini yang dipakai pun orang, lain pun seorang. Walaupun misalnya kita yang menukar duit kita, tetapi pun orang juga. Kalau kita merasa kita ampunnya, kita memiliki, nah itu kena mulah agak tuh. Jadi ini perkaranya memang perkara memakai baju, tapi hati dilarang sombong bebajunin tuh. Nah mau urus hati ini kada bisa kecuali urusan ilmu hati juga. Dan adapun memelihara akan waktu, maka kesempurnaannya di dalam 3 perkara juga. Ini masalah waktu sembahyang, karena kita kada kawa sembahyang tuh kada bawa waktu, ada waktunya. Pertama bahwa adalah pandangmu itu, arti pandangmu itu perhatianmu itu kepada matahari dan bulan dan bintang. Ini kisah bahari malah. Wah ini kan kada usah melihat serang melihat matahari, melihat 3 jam jadi kan sudah tahu masuk waktu atau kada. Yang kisah bahari itu kan melihat matahari, bulan, bintang, supaya bersungguh-sungguh engkau dengan dia, maksudnya dengan waktu, mengetahui hadir waktu. Sampai ke subuh orang bahari melihat keluar dulu melihat langit. Nah bila hilang syapak merah itu berarti subuh aja. Nah, batu pulang bila hendak maghrib melihat pulang ke langit. Bila tengah hari melihat pulang ke langit. Nah melihat tanda-tanda alam itu. Jadi matahari, bulan, bintang yang dilihat itu kisah orang bahari. Ayo wah ini kita kan di kamar lagi melihat.
Berarti harap pada orang bahari juga kita nih di kamar aja melihat masuk waktu aja. Ya, orang bahari pas sedang keluar rumah dulu. Nah, ada kita ada. Jadi memperhatikan apakah waktu masuk sampai atau belum, itu bagian dari kesempurnaan waktu. Dan yang keduanya bahwa adalah pandanganmu itu, maksud pandanganmu itu memperhatikan telinga kita kepada bang atau azan. Nah, ini kadang-kadang membahari kan bisa kadang-kadang. Kalau kita wah ini kada hendak mendengar gini tuh tetap mendengar. Ya karena ya kadang-kadang kita harus orang bang. Nah, jadi bila kita mendengar orang bang itu, maka disuruh kita ada perhatian bahwa ini jagar atau akan dilaksanakan sembahyang. Mun kita kada ada perhatian lawan mendengari bang itu, nah maka kada sempurna kita menghormati waktu itu. Dan ketiganya bahwa adalah hatimu memikirkan dan memelihara akan bagi waktu. Arti memelihara di sini jangan sampai kita sembahyang itu keluar dari waktu. Hendak di awal boleh, di pertengahan boleh, di akhir boleh. Yang penting jangan sampai tak keluar. Maka itu wajiblah di awal waktu kada wajib. Cari yang kira-kira kita kawa khusyuk. Kada di awal waktu kada kawa khusyuk, pertengahan waktu. Kada kawa pertengahan waktu khusyuk, nah di akhir waktu. Itu. Biar di awal waktu tapi kada khusyuk, baik di pertengahan. Nah, makanan siap sudah, tapi orang bang juhur nih, makanan sudah siap. Nah, makan kah sembahyang kah? Maka kucing pindah meneliti juga nya. Baik makan dulu daripada mengganang-ganang, maka parut lapar pulang. Cacing dia kayak unjuk rasa juga. Nah, makan gitu loh. Orang bang situ kita makan. Nah, karena bah tuntung makan mariga. Sekalinya berokohan pulang, beroko dulu. Nah, mencari waktu yang kada ada pikiran tuh nah. Nah, lapang sudah. Nah, hanyar anak sembahyang zuhur misalnya. Jadi waktu yang lapang tuh mudah kita khusyuk. Amun yang pikiran kalut, memikirkan kupina dijembak kucing, iwak, kupina macam-macam. Liur masam, belum beroko segala macam. Nah, ini ngalih kita khusyuk sembahyang. Makanya waktu sembahyang itu kada satu umat. Ya kalau antara asar ke zuhur ada waktunya supaya kita mencari waktu yang mana yang terlapang itu. Nah, amun kita menghadang waktu lapang supaya khusyuk, ketinggal berjamaah kada apa-apa. Afdal mencari khusyuk daripada berjamaah. Nah, itu pentinglah. Kenapa? Karena berjamaah itu zahir, sedangkan khusyuk batin sifatnya. Allah dahulu memandang batin daripada memandang zahir. Zahir kita bisa diserang oleh ujub dan riya. Batin kita itu yang dipandang oleh Allah. Berjamaah lah cepat benar, rutin benar, istiqamah benar, jangan riya. Bisa itu karena berjamaah kita tuh pandangannya pandangan makhluk karena sifatnya zahir. Sedangkan khusyuk kita kada ada yang memandang makhluk melainkan hanya Allah. Maka tempat pandangan Allah yang didahulukan daripada tempat pandangan makhluk. Gitu. Penting kita tuh jangan mudah kayak berjamaah tuh kayak menyasah-nyasah, masang tapikin sambil berjalan, sambil menyasah berjamaah tuh, tapi segala macam. Sekalinya kalambo yang ditapihakan, enak balak-lakas bang. Nah, jadi kata kawan kayak itu, santai aja, terlambat ada ilmu masbuk. Ya Allah, aduh usah mudah kayak yang kayak Valentino Reso di Rossini itu yang yang menyasah, kayak Valentino Reso kah? Siapa kan itu? Nah, aduh Sandro tip Valentino Reso, seorang ini, seorang juga, Reso juga, aduh sang begas-gasak. Nah, lihat dulu, sesuaikan. Jadi segala sesuatu itu perlahan aja. Nah, apabila waktu panjang, namun waktu 5 menit lagi habis waktu zuhur. Nah, ini kada kawa ditoleransi makan kaina berukuk kaina. Karena waktu hendak habis. Nah, itu lain dikisah lagi. Bahkan dalam kitab tuh baca Fatihah gin disuruh kada usah pakai amin. Kenapa? Karena waktu para habis. Jadi walaupun Allahu Akbar langsung rukuk. Amin aja kada usah, apalagi membaca surah kada usah. Nah, kayak itu mun waktunya hendak habis. Kayak itu mun waktu panjang nah lain kisah.
waktu, menghormati waktu. Jadi adalah hati engkau memikirkan dan memelihara bagi waktu. Dan adapun menghadap kiblat, kada kawa kada juga wajib kita sembahyang menghadap kiblat. Maka kesempurnaannya pun di dalam 3 perkara juga. Pertamanya, bahwa berhadap engkau akan kiblat dengan dada dan muka engkau. Nah, menghadapkan dada ke kiblat hukumnya wajib. Menghadapkan muka ke kiblat hukumnya sunnah. Cuma kedua-duanya tetap dihadapkan. Muka dipalingkan dari kiblat makruh. Dada dipalingkan dari kiblat batal sembahyang. Nah, jadi kesempurnaannya dada dan muka dihadapkan ke kiblat. Makanya bila kita waktu dalam sembahyang tuh ada kalau yang yang salam pertama itu kepala aja yang betungau ke kanan, jangan dadanya umpat. Assalamualaikum warahmatullahi, jangan umpat dada, batal sembahyangnya. Kenapa? Karena masih dalam waktu sembahyang. Jadi kepala aja yang betungau kayak itu. Betungau kan orangnya betingok. Nah, itu betingok kepala aja, jangan umpat dada. Kayak itu. Apalagi yang tumbur di belakang mendabok, bum kah aja. Jelas sudah batal tuh, batakon bum kah. Jadi kada perlu biarkan aja bum masalah bum. Itu urusan polisi ya, kalau kita urusan sembahyang kada usah campur. Kita ini sembahyangnya penggaduhan benar, ngalih mana penggaduhan benar. Kada kau apa-apa, napa nintuh aja. Nah, jadi menghadap kiblat. Pertama, kesempurnaannya adalah muha dan dada dihadapkan ke kiblat. Dan yang keduanya, bahwa berhadap engkau dengan hatimu atas Allah Ta'ala. Nah, ini pulang. Menghadapkan dada dan muka ke kiblat itu isyarat. Isyarat zahir bahwa hati engkau wajib berhadap kepada Allah. Bukan berarti berhadap model kayak duduk berhadapan sambil mengopi lawan Tuhan. Kada kayak itu maksudnya. Nah, ini pun urusan sifat 20 juga. Mun kita kada belajar sifat 20, kada mengerti menghadapkan hati kepada Allah itu. Arti menghadapkan hati kepada Allah, hati ini kalau diringkas ikhlas. Nah, niat yang dituju Allah satu dulu. Ini syarat menghadapkan hati kepada Allah. Pandangan yang dipandang hanya kebaikan Allah. Nah, jadi bila 2 perkara itu ada di dalam hati kita waktu sembahyang, dihukumi kita sudah menghadap akan Allah. Kita sembahyang yang dituju lain Allah, maksudnya yang dikehendaki lain Allah, berarti kada menghadap Allah. Makanya niat itu satu aja, menghadap, mengharap ridha Allah, kada ada yang lain dari itu. Mun banyak yang diharap, yang dikehendaki lawan Tuhan, perkara-perkara dunia, perkara-perkara akhirat, belum lagi bujur menghadap Tuhan. Bahkan menurut orang-orang yang sembahyangnya itu muqarrabin nih, bila Allahu Akbar hatinya menghadap ke akhirat, belum lagi menghadap Allah, apalagi ke dunia. Kalau pang sembahyang tuh mengganang, maksudnya mengganang yang siksa neraka, itu belum menghadap Allah Ta'ala. Pinanya pina bagus padahal belum bujur-bujur bagus. Yang dihadapin itu Allah, ampunnya neraka dan ampunnya dunia. Nah, kayak apa caranya? Berarti pertama dulu niat dibujurakan dalam sembahyang itu. Nah, apa niat? Nah, niat kita semata-mata menjunjung perintah Allah atau mengharap ridha Allah. Nah, kalau bujur yang dituju ridha Allah, maka yang dicanggangin itu Allah. Kayak apa aja mencanggangi Allah Ta'ala? Lihati kebaikan sidin. Nah, kelihatan lah, kelihatan bagi siapa? Bagi yang paham. Sempurna paham ya terbuka hijab. Belum paham sakurang-kurang, belum terbuka hijab sakurang-kurangnya paham. Paham dulu. Nah, mencari paham tuh ya belajar sifat 20, kada. Berhimmat kita, bersungguh-sungguh hendak melihat, hendak memahami, menghadapkan hati kepada Allah. Mun kada ada belajar pelajaran bahannya kada kawa. Ya ti hendak maulah untuk bersungguh-sungguh, bahannya kada ada kayak apa. Nukar dulu gelapungnya, ya kalau hanyar tahu, nukar dulu alatnya, hanyar nyaman. Amun yang alatnya kadada, ya apa. Nah, jadi hati waktu itu dihadapkan kepada Allah, maksudnya
yang dituju hanya ridha Allah, satu. Imbah itu yang dicangangi hanya kebaikan Allah. Itu yang disebut menghadapkan hati kepada Allah. Berarti zahirnya menghadap kiblat, hatinya menghadap Allah. Dan yang ketiganya, bahwa adalah engkau khusyuk lagi menghina akan diri. Nah, khusyuk itu hasil dari ikhlas, hasil dari hati menghadap kepada Allah. Asal hati itu menghadap kepada Allah, berbuah kepada khusyuk. Nah, asal hati melihat kebaikan Allah, berbuah kepada memandang atau menyadari hinanya diri. Menghinakan diri itu sebenarnya timbul dari sebuah kesadaran. Bila yang kita pandang bahwa seluruhnya itu adalah kekayaan Allah, kesugihan Allah, kehebatan Allah, maka sadar seorangnya kita bahwa kita tuh hina. Nah, pemahaman hina di sini dua lah. Lain yang mahina akan diri itu, lain yang model kayak kita mau hina nyawa tuh hina benar aja kada kayak itu maksudnya. Aku nih hina benar kada kayak itu. Jadi hina yang maksud di sini adalah ada dua perasaan di hati, bahwa aku kada pernah baisi apa-apa, kada baisi apa-apa, baisi ini kada baisi itu, ada tapi pun orang. Jika kita tuh bicara amin, melihat sawakan kita pun orangnya kita. Nah berarti kada baisi apa-apa. Tapi kalau kita melihat rambutku, hidungku, gigiku, mataku, nah ini naranya menyaingi Allah Ta'ala. Tapi kalau kita melihat muha pun orang, hidung pun orang, terus ke bawah sampai yang tunjuk mengaji pun orang juga, berarti kita kada bisa apa-apa. Ini yang disebut hina naranya. Sadar bahwa kita kada pernah bisa apa-apa. Dan kada bisa apa-apa tuh mulai bahari, kalau penghanyar aja kada cuma kita namanya sadar. Mulai bahari, wah ini sampai ke ina kada pernah besi apa-apa. Apa-apa yang ada di awak nih bang, pun orang. Kita kada kawa menahan bila jar orang tuh garing. Bila jar orang tuh mati, kita kada kawa menahan kita, itu bukti bahwa itu pun orang. Cakanya pun kita, kawa kita menahan nih. Nih badan kita aja. Menahan tasilahu tuh, jauh orang tasilahu. Kada kawa kita menangat-nangat itu, kada kawa. Nah, satu arti hina. Nah, perasaan hina yang kedua pulang ini menyempurnakan kehinaan. Kita kada pernah kawa selama-lamanya. Nah, mulai bahari wah ini sampai ke hina kada pernah kawa. Itu yang disebut hina naranya. Bila sadar dua perkara itu aslinya kita hina sudah. Biar kita duduknya ninto di atas pojok masjid. Artinya kan terpandang mulia, tinggi. Itu zahir aja. Biar kita ini jabatannya tinggi, sugih, tapi di hati kita ada bisi dua nih tuh. Ini yang wali Allah naranya. Bukan yang menghinakan diri duduk di paparak padang sandal. Aku menghinakan diri aja, duduk di bawah pohon lumbuk. Kayak ada acara-acara tuh, di bucu-bucu sana duduk aku tawadhu aja gini. Aku nih hina bang. Aku nih miskin bang, aku nih hirang bang, aku nih kada bungas bang, dasar bujur ya kawan. Kayak apa? Ada kayak itu maksudnya. Jadi silakan aja tampil aja. Bila sudah sampai saatnya tampil aja. Tapi orang yang tampil yang dapat izin dari gurunya atau dari Rasulullah, inya sudah tahqiq di kehinaan dirinya. Kalau pangnya tampil tuh betul ya aja, nyawa. Kita jangan menilai orang dengan ukuran sepatu kita. Jangan menilai orang dengan ukuran sepatu kita. Seandainya wali Allah diandak diaras, gin kada berubah keadaan hatinya. Apalagi masih di bumi Indonesia merdeka ini diandak diaras, ada berubah keadaan hatinya, tetapnya memandang dan menyadari bahwa inya hina. Nah, kenapa bisa kada berubah zaman kita kada usah diandak aras? Yang kita kada paham siapa 20 nih. Hanya sekali disuruh jadi khatib pengganti. Khatib pengganti juga. Sebab yang aslinya garing.
Lalu tak kajut nyamu aja jadi hatib ya ujar panitia nih, lalu aja jadi hatib mangkat. Nah untung sampat belajar juga ini. Nah belajar, nah mau jadi hatib. Imbah turun jadi hatib ada aku lagi di kiau besisi, harus di kiau Kiai Haji. Kiai Haji Anang Sudadil aja. Ngarannya Sudadil. Kiai Haji Anang Sudadil. Hanya sekali jadi hatib pembantu nah dia sudah ubah hati. Di kiau Sudadil kadem hirani. Otoh Sudadil makinnya sarik bungul bener gitu ya. Kada tahu orang wah ini jadi Kiai Haji sudah. Namun Kiai Haji pun ya. Nah. Hanya sekali jadi hatib pengganti. Nah ini orang kada belajar sifat 20 akibatnya kayak itu. Biar tuha tetapi bungol, biar tuha. Biar anom mun belajar paham. Biar tuha mun kada belajar tetapi bungol. Jadi bungol yang diharago. Batu anom aja seorang pang tuha. Banyak tuha orang tua ini banyak man uyah aja cucuk aja darah tinggi. Nah. Jadi itu yang dipaham kita, jangan sampai kita belajar sifat 20 supaya paham akan kehinaan diri kita. Jangan sampai kita menganggap hina diri, tawadu itu andaknya diburit. Ada di situ andaknya. Aku ini bila duduk di buncu, aku yang tawadu aja. Pian aja jadi imam. Pian aja setengah jam betul tunjulan aja. Pian aja, kenapa kadakon pian kadakon kenapa? Aku tawadu gen ya. Nah, kada itu naran tawadu. Among dasar kita mampu jadi imam. Tapi kita berisi perasaan dua tadi, kada pernah kawah, kada pernah berisi. Maka waktu kita jadi imam yang kita lihat itu adalah kebaikan Allah seberatan. Nah, kehebatan Allah. Itu orang yang paham di sifat 20. Maka kami yang tunjuk-tunjuk tadi, pian aja ya menonjol, pian aja. Untuk ada gancang yang ditunjuk tuh pian aja aja. Lalu orang mau hakon, lalu seorang jadi makmum. Hanya padahal pak aku yang pantasnya jadi imam tuh aja. Cuma aku nambah kalah aja han. Kayak itulah yang bujur. Kadang kayak itu. Dan adapun, nah jadilah bila kita sudah berhadap bujur kepada Allah, pasti timbul khusyuk dan pasti ada perasaan hina. Itu pasti sudah. Bahkan kita timbul kena kagum. Nah satu aja syaratnya, yang dua perkara itu dientak di hati. Dan adapun niat, maka kesempurnaannya di dalam 3 perkara. Niat itu pun kata kawaju ditinggal dalam sembahyang. Niat termasuk rukun. Maka kesempurnaannya ada 3 perkara. Pertamanya bahwa engkau ketahui apa jua sembahyang yang engkau sembahyangkan akan dia. Nah, pastilah kok. Kita ini sembahyang zuhur, tahu kita sembahyang zuhur. Kita sembahyang asar, sadar bahwa kita sembahyang asar. Mungkin kita kada sadar antara dua aja. Pertama maigau, kedua takajud. Dikajut orang Allahu Akbar aja. Langsung sembahyang. Sembahyang apa nyawa? Kada ingat aku sembahyang apa aja, takajud dah. Hah? Atau maigau. Udah mesti bangun dari goreng, ambil kasurban malilit. Padahal becawat orang ini. Maigau narannya, terserah orang ini nan mengigau narannya mego mana tungkatku aja. Cari ke tungkat, bebek jasa tungkat. Jadi ke tungkat. Jadi bini cangang melihat laki nih yang becawat di basurban. ambil tungkat, maka tungkatnya 2 buting pulang. Yang sebuting ini cogat di bawah. Sekalinya Allahu Akbar jahan. Sekalinya tak mimpi sembahyang di Masjidil Haram. Nah, lalu tak bawa-bawa maigau. Salah sembahyangnya kada sah. Karenanya kada sadar sembahyang napa yang digawinya. Nah, jadi sadar lalu bakal hendak sembahyang ini itu disebut qasad narannya. Hendak sembahyang napa? Sadar kita sembahyang zuhur, qasad narannya disebut qasdus syai'i. Nah, jadi adapun niat maka kesempurnaannya di dalam 3 perkara. Pertama bahwa engkau ketahui apa jua sembahyang yang engkau sembahyangkan akan dia. Itu satu dulu. Supaya apa? Berarti bila kita tahu berarti sadar dan bakal hendak. Dan keduanya bahwa engkau ketahui bahwasanya engkau itu berdiri
antara hadapan Allah Ta'ala, dan padahal ia memandang akan dikau, maka berdiri engkau dengan haibah. Arti haibah ini perasaan takut ya kita, perasaan gentar lawan Tuhan. Jadi waktu kita berdiri kita sadar kita hendak sembahyang. Burang sembahyang itu hakikatnya jagar batamuan dengan Allah. Ini bagi orang yang hanyar paham. Nah, jadi sembahyang itu menghadap lawan Allah. Berarti di hadrat Allah naranya. Caka ibarat ruangan itu kita tuh berada di istana Allah Ta'ala, lengkap dengan penjaganya. Maka penjaganya itu pakai yang senapan laras panjang tuh bertahan. Cak ibarat kita bertemu presiden nih, sebelum bertemu dengan presiden tuh penjaganya tuh laras panjang. Ada dia kadang tak kurihingnya merangkut bertahan tuh. Jadi kita melalui itu ya sudah asa gentar hati ya kalau. Apalagi jika bertemu presiden pulang ada perasaan gentar. Nah, segannya kita. Itu ciri orang yang hendak bertemuan. Nah kayak itu. Amun santai benar, itu seorang pun istana naranya. Nah, santai benar. Jadi niat kesempurnaan yang kedua, bahwa engkau ketahui bahwasanya engkau berdiri antara hadapan Allah Ta'ala, padahal ia memandang akan dikau, maka berdirilah engkau dengan haibah, dengan gentar. Nah, jadi kayak inilah arti haibah itu timbulnya dari perasaan supan lawan Allah. Dulu. Jadi kita berdiri di hadapan Allah Ta'ala itu rasa supan ada, rasa takutan ada. Kenapa timbul rasa takutan? Karena kita kadada bisi daya upaya. Nah, perasaan bahwa kita kadada bisi daya upaya, satu dulu. Dan perasaan bahwa kita kada pernah bisi apa-apa, dua. Itu kita menimbulkan rasa supan. Ternyata kita kawa berdiri. Nah, ditulungi orang ya kalau kau berdiri, bapakaian rapi. Nah, dipakaiani orang. Lalu kita ada perasaan rasa gentar, rasa supan. Nah, campuran antara gentar, takutan dan supan itu haibah naranya. Nah, kenapa aja? Nah, lihai naran pun orang berataan. Pun orang berataan lalu hati ini perasaannya itu rasa gentar ada, supan ada, takutan ada. Sebab yang kita lihat yang ada ini pengurang berataan. Kita tuh rasa kada bemuha ya kita. Kada ada di diri kita yang kita andalkan di hadapan Allah. Sebab yang ada ini seikungan pun ampun Allah Ta'ala. Lain pun kita. Nah lalu kita tuh rasa kada bemuha. Nah ini yang disebut hina diri naranya. Hilang agak sudah mengkaya itu. Mun hilang mun kada ada perasaan yang rasa kada bemuha di hadapan Allah Ta'ala nih. Bisa agak kena sembahyang, bacaan pun siapa pun orang. Nah kada pun kita berataan, lalu timbul perasaan supan lawan Tuhan. Kenapa aja? Ada bermodal dari mulai keluar rumah hendak menuju ke masjid sampai sembahyangnya pun orang berataan. Lalu kita kada ada bisi modal, kada ada yang diandalkan. Nah lalu supannya kita lawan gentar-gentarnya itu disebut haibah naranya. Salangkah aja gin lah tuh pun orang sebenarnya ada pun kita. Salangkah batis, mun batisnya kan mulai bahari kalau sudah pun orang kada pun koja. Apabila kita mau lah ya lah, pikirkan dulu apabila pun mulai batis yo. Dada. Nah maka jelaslah batis pun orang. Nah salangkah batis nah yang langkahnya itu pun orang juga. Nah, sadar bahwa salangkah pun orang, apalagi 1000 langkah menuju ke masjid pun orang. Kada ada modal kita nih. Makanya jangan jorong bari sembahyang tuh jangan bata tagih. Jangan bertuntut-tuntut, apalagi sembahyang tuh sarana untuk mendemo Allah Ta'ala. Nah Tuhan lambatnya ulun sugih aja dalam sembahyang tuh sudah salah nih tuh. Nah. Dan yang ketiganya bahwa engkau ketahui bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui akan barang yang di dalam hatimu. Nah itu dulu, sadar dulu kita Allah Ta'ala tahu apa niat dan tujuan kita sembahyang. Jadi jangan kada tahu di malu, jangan kada tahu di supan. Bahasa Banjarnya jangan kada tahu di basa. Maka kosongkan olehmu akan dia hati. Tambah di situ hati akan dia, karena dia apa aja dia hati daripada segala pekerjaan dunia. Nah, dikosongkan daripada segala pekerjaan dunia.
cara mengusulkan hati dari pekerjaan dunia itu menurut sebagian ulama memadahkan dengan taslim. Nah, kita ini kan udah di pasar nih, masih di toko misalnya, atau jualan apa misalnya, atau yang menganggur juga misalnya, banyak ini pikirkan ya lah. Karena sembahyang, maka seluruh yang kita pikirkan tuh taslim kepada Allah. Karena yang kita pikirkan tuh pasti urusan dunia. Yang bagawi urusan dunia yang dipikirkan, yang kada bagawi pun urusan dunia juga dipikirkannya. Maka seluruh yang kita pikirkan tuh kita taslim lawan Allah. Artinya kita sarahkan lawan Allah Ta'ala. Jadi kita ya Allah, nah nih pian aja sudah yang mau urusnya. Nah ulun hendak sembahyang, mulai baudu segala macam tuh seluruhnya tadi taslim. Kayak ibarat kita di toko. Nah cuma tuh hati lah, secara syariat tetapi ada yang menjaga. Berhendak ke masjid. Nah ya kalau bini yang menjaga bergantian misalnya, kada mau yang berbukaan tokonya kada yang menjaga itu kan bersyariat pulang. Ini perkara hati. Sebab kayak ini ada orang yang sudah menjaga, bini menjaga sudah lawan toko kita sembahyang, tetapi kita mikirkan toko, berarti belum taslim narannya hati. Nah, sarahkan sudah Allah Ta'ala, baik buruknya Allah Ta'ala yang menentukan. Apabila sudah Allah yang menentukan, kada ada lagi buruk toh. Walaupun secara zahir ada baik dan buruk. Nah, ya kalau jadi kita misal nih sudah taslim Allah Ta'ala, ya Allah nih pian yang mau urusin toko ulun sembahyang. Ya Tuhan, kayu anak yang madem kemana kan ini sembahyang itu aja Tuhan, ayo sembahyang situ. Nah, cuma kita kan disuruh supaya hati ini jangan mengatakan non dagangan, ibarat dagangan misalnya, atau pahumaan ibarat bahuma misalnya. Nah, maka kita lawan Tuhan, jadi kita baik buruknya pian mulai bahari jadi aku sudah kayak itu. Tetapi aku yang menentukan gak ada nyawa. Nah, cuma kita ini kan mana hati supaya kawat tenang. Nah, bersangka baik lawan Allah. Kenapa kita bersangka baik? Sangka ini orang yang hendak lawan Tuhan itu mesra bersangka baik dulu. Jadi kita ya Allah, nah baik buruknya pian yang mengatur. Bagus atau kada bagusnya pian yang mengatur. Pian aja udah urusannya ini, nah ulang sembahyang. Nah kayak itu caranya. Lalu terjadi sesuatu apapun waktu kita sembahyang tuh seluruhnya kebaikan aja sebenarnya. Kenapa? Karena pengaturan dari Allah Ta'ala. Kada boleh kita menganggap yang sudah diatur Allah itu kada baik. Baik bertahan. Bahwa sembahyang sekalinya habis dicuntan maling yang dagangan seorang tuh kada tersisa apa-apa, habis bertahan. Tapi kita sebelumnya tadi sudah taslim lawan Tuhan, maka dicuntannya maling tuh baik tuh. Kada mau kada baik. Nah, mana kebaikannya? Hadangi aja. Pasti baik. Nah, asal diawali dengan taslim tadi. Nah, hadangi aja pasti baik. Oh, sekalinya baganti bahanyar dagangan. Kayak itu ada rahasianya. Jadi kita tuh bersangka baik lawan Allah, hukumnya wajib. Tuhan mentakdirkan kita dalam keadaan yang kayak ini. Nah, yang kayak ini itu kita kada ketujuh, jalani aja dulu nih toh. Kenapa? Karena datang dari Allah. Bila kita kada ketujuh dengan keadaan kita saat ini, nah merasa kada pas nih, maka itu salah satu penyebab kita kada kawa khusyuk dalam sembahyang. Enggak, tapi kirakan terus. Nah, itu. Jadi jangan kita lawan Allah Ta'ala tuh merasa Tuhan tuh menjulungi kita kada pas. Ibarat berusaha ke berdagang nggak apakah atau apa salah apakah, jangan rasa kada pas aja sudah. Caranya ya bersangka baik. Kita masih wala nih pang bersangka baik. Amun orang wali kada ada lagi sangka. Melihat lawan baik itu orang wali. Kita kada kawal lagi melihat baik itu, maka bersangka baik. Nah, jadi husnudzan itu pakaian orang mukmin yang belum jadi wali. Bahusnudzan. Kalau orang wali itu husnudzan itu dilaluinya sudah ninta. Nah, jadi jasidin yang ketiga, bahwa engkau bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui akan barang yang di dalam hatimu, maka kosongkanlah akan dia daripada segala pekerjaan dunia. Nah, caranya ya taslim tadi. Dan adapun takbiratul ihram, sebutin dulu lah. Nah, yang tadi teh yang perlu dicatat. Jadi menjadi guru bahari, apabila kita belum bujur-bujur bersifat taslim, kita masih terikat dengan urusan dunia. Hati itu ingatakan tuh. Jadi
Jadi pengadaan bertakun kayak apa guru supaya hati ini jangan tapi mikiran dunia aja. Ya tadi belum taslim tuh bang, belum taslim. Ciri orang yang terikat hatinya dengan dunia, doa dalam doanya pun yang dipinta tuh urusan dunia aja. Nah, itu terikat dalam dunia darahnya, dalam doa aja itu. Bahkan tujuannya bawirid untuk dunia juga. Itu ciri bahwa inya tadi hatinya terbelenggu oleh dunia. Padahal dunia tuh kada pernah kita dapatkan melainkan apa yang sudah Allah tulis. Nah, biar kita menghindar inya yang datang. Bila Allah sudah menulis kita kada dapat, biar kita datangi tetap ya kada dapat. Nah, itu dunia tuh, ini prinsip nih. Termasuk bagian dari dunia, rezeki, musibah, untung baik, untung jahat, dan sebagainya. Yang di dunia ini nah seluruhnya nih itu sudah bertulis nih orang. Nah, jadi kita paham-paham nih itu tuh. Berkehendak benar, bercita-cita benar, bila jar Allah Ta'ala kada. Hah? Maka daripada kita jatuh tertimpa tangga dijajak gajah, nah, mau sudah jatuh tertimpa tangga dijajak gajah pulang. Maka di belakang gajah ini kada gajah aja, dinosaurus ada juga, jagar menjajak nih. Lebih baik kita taslim, kada rugi, bahkan bertambah untung. Apa untungnya? Hati tenang. Nah, taslim, tapi syariat tetap berlaku. Hendak sepeda motor bakunci kada, apa kada diparkir kada juga di tempat yang aman. Taslim aja aku aja, nah bungol nih tuh. Ada kayak itu. Nah, jadi nang kayak itu, makan apa aja hukumnya taslim itu wajib sebenarnya. Makanya kita tuh pusang nih itu efek dari dosa hati yang belum taslim lawan Allah. Kalau pang pusang itu apa? Pusang itu azab Allah yang langsung yang disegerakan kepada seseorang akibat kada mau taslim lawan Allah. Maka ada pusang tuh. Jadi mun handak bakawan lawan musang bau umuran, bakawan lawan musang bau umuran, jangan hatinya taslim lawan Tuhan. Nah, jadi taslim itu hukumnya wajib. Ciri ada taslim, hatinya lapang. Nah, jadi mun hati belum lapang, ada tuh kita dosa di hati itu. Apa dosanya? Yang belum taslim itu nah. Kahulu membawa dosa, kahilir membawa dosa. Napa? Belum taslim tentang urusan dunia. Napakah usaha kita taslim makan Allah Ta'ala di hati, dilapangkan. Nah, jar kita segala sesuatu yang terjadi apabila itu dari Allah pasti terjadi, tetapi kita wajib bersangka baik dengan apa yang terjadi itu. Jadi senjata kita menghadapi takdir Tuhan itu sangka baik. Nah, mustahil dari sesuatu yang datang dari Allah, jahat tuh mustahil. Karena Allah nih itu berisi kehendak satu lawan kita, kebaikan. Nah, baik napa ini bincul dah ini aja. Nah, hadang dulu. Dan adapun takbiratul ihram, maka kesempurnaannya itu di dalam 3 perkara. Nah, takbiratul ihram kada kau ditinggal di dalam sembahyang, kesempurnaannya 3 perkara. Pertama, bahwa takbir engkau dengan takbir yang sah lagi jazam. Nah, ini secara fikih mengatur sah takbir itu banyak syarat sahnya, karena bukan dalam kitab mabadi ilmu fikih itu. Nah, membaca a sampai ra bar itu didengar oleh telinga. Batu pas pulang sejarah tajwid. Yang handap tetap handap, yang panjang dipanjangkan. A Allahu Akbar handap aja. Jangan tamanjangi ya kalau salah. Nah, yang panjang bang, yang la-nya Allah. Nah, panjang la-nya. Jangan handap. Allahu Akbar. Hah? Kada ada handap panjang-panjangnya. Orang Allah panjang lah, artinya Allahu Akbar. Handap kada hilang satu alif tuh di situ, kada dipanjangkannya. Allahu Akbar. Batagar ir berarti. Kalau batagar ir kada apa-apa tuh ajal mang sudah. Kalau pang kada apa-apa itu walaupun kada sempurna tapi kada apa-apa. Ajal sudah kada kawa. Makanya orang berbagi ir jangan guring. Guring. Nah.
Tapi mau dilatih pian mau hilang tagarnya tuh. Nah kayak lading tuh tagar asah aja harus hilang ya tagarnya. Namun kada tapi diasah ngalihai. Maka ngalih jeung hilangkan itu. Nah jadi Allahu Akbar. Mulai alif terus sampai ra akhir tuh kedengaran telinga kita. Sah narannya. Amun Allahu Akbar. Ya, hilang barnya kita kada mendengar. Kita saurang mun urang kada mendengar tak sarah urang. Kada kada mendengar aja. Nyoba Allahu Akbar itu tak sarah nyawa, kada mendengar ada masalah, penting kitanya mendengar. Amun urang kada urang mendengar juga tuh jahir naranya. Ini kita aja yang mendengar. Ini kita saurang kada mendengar. Ada juga yang Allah. Ya. Langsung aja. Dalam gimit benar Allah kadang-kadang orang telinga itu kada sah. Dan jazam, arti jazam itu waktu kita Allahu Akbar sampurna sudah niat di dalam hati. Nah, kada yang tabuat belum. Nah, belum jazam narannya. Nah, jadi Allahu Akbar. Sedangkan cara mengangkat tangan ini kan macam-macam ya Allah. Nah, ada 3 cara mengangkat tangan nih. Pertama adalah Allahu Akbar. Caranya yang cara mengangkat nih supaya jangan yang bakarasan, ketiganya bujur. Jadilah Allahu Akbar. Jadi ketika A angkat bar ke sini Allahu Akbar. Itu cara pertama. Cara kedua Allahu Akbar, barnya di telinga. Ini cara mengangkat tangan. Allahu Akbar. Cara kedua. Cara ketiga, andak dulu tangan di sini. Hanyar Allahu Akbar. Nah, ujurnya ketiganya. Asal yang ketiga itu masih wilayah Imam Syafi'i berataan ketiganya itu. Jadi Allahu Akbar. 1, Allahu Akbar. 2, yang ketiga andak dulu tangan di sini. Allahu Akbar. Nah, itu. Sedangkan tangan kan pas saja sudah paham. Jadi kita bertanya gitu ya kalau. Nah, itu tata caranya. Nah, lalu yang dimaksud jazam di sini ketika kita sudah simpun niat di situ. Niat kita hendak sembahyang apa? Fardu. Ya kalau sembahyang fardu zuhur misalnya. Qasad ta'arud ta'yin, aku sembahyang fardu zuhur. Aku sembahyang fardu asar. Yakin sudah kita itu sudah memang ada sudah. Dan kita pun dasar berhadap lawan Allah, jazam narnya itu. Amun yang Allah Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Usolli, bahasa pulang usolli itu. Usolli aja berarti 5 kali usolli. Nah, ini hasil datang dari mana nangka ini penyakit nih, hati-hati. Jangan diteruskan. Nah, ini ada yang teruskan ya. Ini jangan diteruskan. Kayak apa caranya? Dengan ilmu. Ini sebabnya orangnya hendak sempurna, ilmunya kada cukup. Kalau kayak itu tuh hendak sempurna ilmu kada cukup, makanya belajar berdahulu. Amun yang kayak tadi yang itu gara-gara kada paham. Nah, insya Allah kan di sini ada penjelasannya masalah kasat itu ada. Jadi wajib jazam dan keduanya pulang. Bahwa engkau angkatkan 2 tanganmu berbetulan 2 telingamu. Nah, ini yang keduanya. Ini penting banget nih lah nih telinga. Jadi bagus saya kita melatih dicaramin dulu. Jadi ujung jari ini nah di atas telinga, di atas ujung cuping ini. Nah, ibu jarinya pas di bawah mampas kayak ini nah. Ya kalau ini telinga lo nih. Nah, mampas. Ujungnya di atas telinga bagian atas, ujung jari ibu jari di telinga bagian bawah. Tapi jangan digetokakan kayak ini. Memintanginya. Allah, nah kurang lebih aja, maka masih harus dijapayakan kayak ini kada. Kurang lebihnya mintangin kayak ini. Nah, sedangkan lurus atau bengkok, nah kalau menurut ulama fikih kebanyakannya lurus. Ini ke atas. Tapi kalau Imam Ghazali tunduk sedikit ujungnya dah. Nah guru sekumpul kebanyakannya untuk ini sih Den. Karena guru sekumpul itu kan lebih ke Imam Ghazali anunya. Ihya Ulumuddin. Jadi nah ada juga yang kayak ini tinggi. Nah, Allah. Nah, kan lurus ke langit tuh kan nih. Bujur aja juan ini.
Tapi kalau bawaan ulama tasawuf kebanyakannya dicenderungkan ke kiblat ujung-ujung jarinya. Nah, kayak itu. Nah, ini dilatih nih bagus ya, dilihat di ceramin dulu kita pas kadang kayak ini. Nah, masing-masing dia melihat ke ceramin. Bilang kayak ini nah, kayak apa? Ya kalau yang kayak ini ada jono kayak ini. Jangan menyalahkan orang, kita aja. Orang silakan kayak ini kah, kayak ini kan sarah orang kayak ini kah sarah orang ya. Cuma kita kan menuruti apa yang sudah ada di kitab. Berbetulan 2 tali ngemu. Nah, kayak itu. Karena orang pulang kita nangka ini, jurang salah aja, nangka ini aja. Itu nyawa aja kita nangka itu. Kita nangka ini sudah, jangan umpatan kita. Pun orang pun jangan disalahkan. Kayak itu. Karena misalnya ada pulang model kayak yang Allah, nah berputar-putar misalnya. Nah, bila ninto orang di luar dari kekuasaan kita, ada usaha digaduhi. Kaculinya betakon, guru, yang ini bujur kada aja. Nah, kita duduk nyawa sini duduk. Munnya kada betakon, berarti ada gurunya juga. Kayak itu caranya. Jangan kita berdedasan yang madahi orang, oh nyawa, oh salah nyawa di sini aja. Nah, menyalahkan orang jangan. Dan yang ketiganya bahwa adalah hatimu hadir dengan Allah Ta'ala, maka takbir engkau serta membesarkan Allah Ta'ala. Jadi permulaan kita hadir waktu sembahyang itu diawali waktu takbiratul ihram itu. Ucapannya pun Allahu Akbar. Hadir dengan Allah tadi ya kayak tadi juga. Allahu Akbar itu ucapan. Di hati kita memandang yang mulia itu hanya Allah. Nah, yang hebat, yang sugih, yang kaya, yang mampu hanya Allah. Kita pang bagian dari kesugihan Allah Ta'ala. Nah, aku kada bisa apa-apa, kada kau apa-apa, ditolongi Allah semata-mata. Maka ketika Allahu Akbar yang kita pandang seluruhnya itu kehebatan Allah. Nah, itu yang disebut hadir namanya. Arti hadir itu melihat, maksudnya coba kita waktu absen di kelas tuh, guru absen, Anang hadir, ya. Ipul hadir, ya. Ya kalau yang tadi yang siapa tadi yang Gujali kata tadi, Gujali hadir aja. Nah, bila hadir, kelihatan gak ada. Nah, orang yang melihat lun kebaikan Tuhan hadir di hadirat Allah sudah. Melihat naranya mungkin kita kada melihat berarti kada hadir. Jadi ujar guru nih marjoki ya guru hinip kada ada orang mana joki ya gurunya kada ada berarti kada hadir. Bila kada hadir kada kelihatan. Nah, jadi maksud hadir tuh melihat itu maksudnya. Nah, apa yang kita lihat kebaikan Allah hadir tuh sudah. Nah, berarti enggak mana sudah takbiratul ihram lah. Jadi penting benar nih dilatih gerakannya kayak ini, hati pun melatih memandang kebaikan Tuhan waktu takbir Allahu Akbar. Itu hati. Nah, sedangkan yang niat tetap ada niat di situ. Nah, tetap ada niat yang itu kena dibahas cuma di sini ada masalah niat tuh kena. Tuh kena pada saatnya ya kalau. Nah, jadi sebenarnya sembahyang itu setiap pekerjaan ada kesempurnaannya. Maka insya Allah bila kita mudah-mudahan dipanjangkan umur ya kalau disehatkan badan tuntung kitab ini maka kita sekurang-kurangnya paham bareng cara menyempurnakan sembahyang. Nah, apa yang disebut menyempurnakan ini yang disebut aqimus shalah, mendirikan sembahyang. Jadi Tuhan tuh menyuruh kita mendirikan sembahyang bukan mengerjakan sembahyang. Nah, itu ada yang Allah Akbar, ada Allah Akbar semata-mata, ada isyaratnya, ada pemahamannya kayak tadi. Nah, bahwa kita mengucap Allah Akbar itu mengisbat atau mengakui bahwa yang mulia itu Allah, kita tuh hina. Kenapa kita hina? Ada perasaan hina karena kita sadar bang, kada pernah bisi apa-apa dan kada pernah kawaba apa-apa. Berarti yang ini seberataan kesugihan Allah Ta'ala. Yang kita lihat itu kesugihan Allah, kehebatan Allah. Ada kisah kita. Nah, itu ketika takbir itu. Nah, wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.